Bab 34. Rahasia terbesar Gabriel. Saga, Melati, dan Geo tiba di sebuah mall yang berdiri kokoh di pusat kota. Ketiganya langsung masuk ke dalam bangunan megah itu. Ayah sudah lupa kapan terakhir kalinya ayah menginjakkan kaki di tempat semacam ini. Semenjak istrinya meninggal, Saga tidak pernah lagi menginjakkan kakinya di pusat perbelanjaan seperti sekarang ini. Semua kebutuhannya diserahkan kepada pria parubaya itu. Siapa lagi kalau bukan Jonathan, manusia dingin penuh misteri. Tapi sekarang, ayah sangat bahagia karena bisa bareng dengan kalian. Kita sudah seperti keluarga kecil. Ada ayah, ibu, dan anak. Sambung Saga sambil senyum-senyum bahagia. Mendengar perkataan Saga, Gio cuma mengangguk kecil. Beda halnya dengan Melati. Adik Melati dan Geo, boleh pilih apa saja yang kalian suka. Biar ayah yang traktir, ucap Saga setelah mereka tiba di dalam mall. Ayah serius, balas Geo antusias. Bersamaan itu pula sebuah cubitan mesra mendarat di pinggangnya. Maaf Pak Saga, bukannya saya menolak, tetapi tolong kamu jangan terlalu memanjakan anak ini. Takutnya dia akan bergantung padamu. Gio yang mendapat cubitan mesra dari ibunya hanya memperlihatkan sederetan gigi putihnya. Kamu ini, dia sudah aku anggap sebagai anakku sendiri. Jadi semua yang ada padaku bisa dibilang miliknya juga. Sedangkan kamu sudah saya anggap sebagai Saga menggantung ucapannya, lalu memalingkan wajahnya ke tempat lain sambil bersiul. Kembali wajah Melati merah merona. Rayuan-rayuan Saga membuatnya tidak berkutik. Beda halnya jika berhadapan dengan keluarga Adnan. Melati akan berubah menjadi seorang iblis yang menakutkan. Setelah melakukan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya Melati mengalah. Gio diizinkan untuk memilih barang sesuai kebutuhannya saja. Tidak boleh lebih dari itu. De Melati, pilihlah juga apa yang Adi suka. Jangan khawatir, uang babangmu ini tidak akan habis walau seluruh isi dalam mall ini Adi kuras. Ucap Saga sambil senyum manis ke arah Melati. Maaf, lain kali saja. Kebetulan hari ini aku tidak mood untuk belanja. Baiklah kalau begitu. Babang yang akan memilih untuk nona manis. Saga melangkah menuju ke sebuah butik. Tunggu Pak Saga, cegah Melati. Saga sudah berada dalam butik. Mata para pelayan butik tidak henti-hentinya mencuri pandang pada Saga. Pria tampan, sungguh beruntung perempuan yang menyandang status sebagai istrinya. Ucap seorang karyawati butik sebelum menyapa Saga. Selamat sore menjelang malam. Kalau boleh tahu, Tuan menginginkan gaun yang seperti apa? Biar nanti saya bantu. Aku lagi cari gaun yang paling cantik, paling mahal, tapi tidak memperlihatkan aurat. Kalau itu, mari ikut saya. Belum sempat melangkah, mata Saga tertuju pada gaun merah maron yang terpajang di dalam lemari kaca. Saga mendekati gaun tersebut. Gaun yang sangat cantik. Bila Melati yang memakainya, pasti gaun ini akan terlihat sangat mahal. Belum sempat Saga memegang gaun itu, seorang perempuan parubaya merampasnya. Jangan kamu sentuh gaun ini adalah milikku. Saga memalingkan tubuhnya ke arah perempuan itu. Saya kaget, orang yang selama ini menjadi musuh bebuyutannya, kini berdiri di hadapannya dan merampas gaun incarannya. Ternyata kamu nyonya perampas. Kekuasaan saja kalian rampas, apalagi hanya sebuah gaun. Mendengar ucapan Saga, Tania begitu murka. Gaun yang ada di tangannya dibuangnya begitu saja ke lantai. Jaga mulutmu Saga.
kamu yang telah mengambil posisi Adnan sebagai CEO di telegroup. Hahaha, mengambil hak sendiri, apa tidak boleh? Ingat Nyonya, 17 tahun yang lalu, kalian juga telah mengambil dan memfitnah ayahku hanya gara-gara posisi sebagai CEO. Apa aku salah jika aku menginginkan kursi itu kembali dengan melengsir Adnan, tetapi dengan cara lebih terhormat dari cara yang kalian lakukan dulu? Beraninya kau! Thalia mendaratkan telapak tangannya ke wajah Saga. Dengan sigap, Saga menangkapnya. Jangan coba-coba memperlakukanku seperti kalian memperlakukan kedua orang tuaku. Saga memegang erat tangan Tania. Woi, lepaskan ibuku! Suara terdengar dari arah pintu masuk. Pertarungan kini sudah tidak bisa dielakkan lagi. Saling serang, lalu bergulat di atas lantai antara Saga dan Adnan, hingga memporak-porandakan isi dalam butik. Para pengunjung hanya bisa melihat pertempuran mereka dari luar dinding kaca. Melati dan Geo melihat kerumunan dari luar butik segera menerobos untuk melihat apa yang terjadi di dalam butik. Belum sempat memperbaiki posisi berdiri, mereka disuguhi pertempuran antara dua orang yang sudah tidak asing lagi bagi mereka berdua. Keduanya menerobos masuk melewati para penonton yang menghalangi pintu masuk. Butuh perjuangan yang cukup berat hingga mereka bisa masuk ke dalam butik itu. Hentikan! Teriak Melati pada kedua manusia yang sedang saling menyerang. Mendengar teriakan dari Melati, Saga dan Adnan saling menjauh satu sama lain. Wajah dan pakaian mereka berdua sudah tak berbentuk lagi seperti saat mereka masuk ke dalam butik. Tadinya mereka bak pangeran tampan, tapi kini jauh dari kata itu. Baju robek dan rambut acak-acakan. Gio yang melihat keadaan Saga segera mendekati. Ayah baik-baik saja bukan? Wajah Geo sedikit panik melihat keadaan Saga waktu itu. Ayah baik-baik saja. Ini hanya luka kecil bagi ayah. Ayahmu ini kuat. Saga diiringi senyum manis. Mendengar Geo memanggil Saga ayah, sontak Adnan mengangkat wajahnya. Setahuku, kamu belum pernah menikah setelah kematian istrimu. Kenapa tiba-tiba anak yang tidak tahu dari mana dia berasal memanggilmu ayah? Ucap Adnan dengan sinis ke arah 3 orang yang ada di hadapannya. Kamu bilang Geo anak yang tidak tahu asalnya? Jangan memancingku untuk membuka asal anak perempuanmu sendiri. Saga begitu emosi mendengar perkataan Adnan. Apa maksudmu menyamakan putriku dengan anak itu? Kamu tanya saja pada istrimu sendiri, atau kamu langsung ke rumah sakit di mana kamu pernah mengalami kecelakaan di waktu hari pernikahanmu. Saga memperbaiki tatanan rambutnya dengan telapak tangannya. Berani benar kamu mengatakan cucuku seperti itu, bentak Tania yang sedari tadi hanya diam. Sudahlah, kalian berdua cari informasi sendiri, karena aku sama sekali tidak sudi mencampuri urusan keluarga kalian. Kembali emosi Adnan memuncak. Dia ingin menyerang Saga, tapi dia segera ditahan oleh Tania. Ayo Adnan, kita pulang. Jangan kamu terprovokasi dengan ucapan orang itu. Tania menarik tangan Adnan meninggalkan butik. Sepeninggalan Adnan dan Tania, ketiganya langsung duduk di sofa. Kenapa Pak Saga begitu melindungi Gio? Tanya Melati. Saga yang saat itu memperbaiki penampilannya yang acak-acakan, memalingkan wajahnya ke arah Melati. Sebelum menjawab, Saga menarik napas dalam-dalam. Melati, Gio, aku melakukan semua ini karena aku sayang pada kalian berdua. Menikahlah denganku, supaya aku, kamu dan Gio menjadi keluarga yang utuh. Mendengar ucapan Saga, Gio hanya tersenyum. Beda halnya dengan Melati. Ketika itu juga memalingkan wajahnya ke tempat lain.
Dia sangat malu dengan lamaran Saga, apalagi di sana ada Geo. Sementara itu, Adnan dan Tania sudah berada di dalam mobil. Mobil melaju ke arah kediaman mereka. Keduanya saling diam. Hanya bunyi mesin yang sesekali terdengar di telinga. Setelah mobil terparkir di garasi, keduanya langsung keluar dan melangkah masuk. Di saat ingin memasuki ruang tamu, seketika mereka terhenti karena mendengar percakapan dua orang di ruang tamu sedang menyebut nama Gabriel. Jadi, bagaimana kalau Adnan mengetahui kalau Gabriel bukan anak kandungnya? Kamu jangan khawatir hal itu. Selagi kita menyembunyikannya dengan baik, maka itu tidak bakalan terjadi. Dari itu, cepatlah suruh Adnan untuk menandatangani pengalihan saham atas namamu atau Gabriel. Setelah itu, kita pergi meninggalkan keluarga ini dan memulai hidup baru bersama. Kamu, aku, dan Gabriel.